لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شطا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang pendidikan dengan tema bagaimana menjadi kepala sekolah yang baik. Tema ini kita ambil karena banyak pertanyaan dari teman-teman yang baru diangkat menjadi kepala sekolah. Ada juga yang sudah lama menjadi kepala sekolah dan bahkan ada yang akan menjadi kepala sekolah. Pertanyaannya bagaimana agar kita bisa menjadi kepala sekolah yang baik? Oleh karena itu kita memberikan tip ini, ya bukan berarti kita ingin mengajari kita lebih hebat, bukan begitu. Tapi kita sudah punya pengalaman menjadi kepala sekolah yang mungkin bisa kita berbagi. Yang pertama, kepala sekolah itu harus memahami peran dan fungsinya sebagai edukator atau sebagai pendidik. Dia adalah sebagai pendidik dan sekaligus juga sebagai pengajar. Dan dia harus bisa mengajar dengan pengajaran yang baik. Dan kalau ada guru yang minta dicontohkan bagaimana cara mengajar yang baik, maka kepala sekolah harus bisa mencontohkan kepada teman-teman. Jadi dia tidak hanya menghimbau, ayo jadi guru yang baik, bukan begitu. Tetapi dia harus bisa mencontohkan bagaimana cara mengajar yang baik. Yang kedua, sebagai manajer, dia harus mengatur, membagi tugas di antara teman-teman, guru-guru dan karyawan. Sehingga dengan pengaturan yang baik itu, semua guru-guru dan karyawan merasa bagian yang penting dari tim sekolah. Jadi tidak ada yang merasa paling penting, paling hebat, sementara mengabaikan yang lain. Kemudian dia juga harus mengerti peran sebagai administrator. Bukan berarti dia harus mengetik surat, bukan. Tetapi peran dan fungsinya sebagai administrator dipahaminya. Sehingga dengan itu ketatausahaan yang merupakan bagian yang sangat penting dari lembaga pendidikan bisa dia jalankan dengan baik. Kemudian sebagai supervisor, ya sebagai supervisor atau penyelia, dia harus bisa melakukan pengawasan dan pembinaan pada guru-guru dan karyawan. Bagi guru-guru yang mempunyai kelebihan, maka dia harus memberikan reward atau penghargaan. Kepada guru-guru yang mempunyai kelemahan atau kekurangan, dia harus bisa memberikan pembinaan. Sehingga dengan itu, ya kebersamaan dalam tim itu akan terwujud dengan baik. Kemudian dia juga harus mengerti paham perannya sebagai leader. Mengarahkan ya bagaimana semua anggota tim menuju kepada tujuan atau visi misi yang sudah ditentukan. Jangan sampai ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang ke depan, ada yang ke belakang, sehingga dengan itu tujuan atau visi dan misi dari lembaga pendidikan itu akan lambat tercapai. Bahkan mungkin saja akan mengalami hambatan yang serius. Kemudian seorang kepala sekolah juga harus bisa menjadi inovator atau pembaharu. Dia harus mempunyai ide-ide cemerlang sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Jangan sampai dia tidak punya ide-ide yang baik menghadapi masalah atau persoalan-persoalan yang terkini. Kemudian kepala sekolah juga harus menjadi motivator, memberikan motivasi kepada guru-guru dan kawan-kawan atau karyawan. Sehingga dengan motivasi itu semangat guru-guru dan karyawan dari hari ke hari akan meningkat. Yang sampai semangat mereka dari hari ke hari malah menurun. Sehingga dengan peran itu, apa yang kita capai, apa yang ingin kita capai maksudnya, akan lebih cepat bisa kita laksanakan. Kemudian guru juga harus memahami perannya sebagai entrepreneur, yaitu memberdayakan semua potensi yang ada, semua kekuatan-kekuatan yang ada untuk mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan. Sehingga dengan itu semua tim akan bekerja maksimal. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kepala sekolah harus bisa menjadi teladan yang baik bagi rekan-rekan guru dan karyawan. Dia jangan sampai nanti kita menjadi kepala sekolah yang ingin menegakkan disiplin, ternyata kita tidak disiplin. Kita ingin guru dan karyawan kita menjadi
guru dan karyawan pembelajar, sementara kita malas belajar. Maka apabila kita memiliki sikap-sikap seperti ini, segera kita rubah dan jadilah kepala sekolah yang baik. Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka tugas-tugas kita sebagai kepala sekolah akan bisa berhasil dengan baik. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Kalau ada yang benar, dari Allah datangnya. Kalau ada yang tidak benar, itu murni karena kelemahan dan kekurangan saya. Atas segala kelemahan itu saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى